Selamat sore adik-adik Mateto, khususnya kelas besar. Hari ini dan beberapa minggu setelah ini kita memang tidak mengadakan Mateto di GKI Pondok Indah. Tapi saat ini Karyani bersama dengan kakak-kakak akan menemani adik-adik di rumah untuk tetap menjadi murid Kristus. Jadi mari kita pelajari apa sih ya yang minggu ini akan kita sama-sama bahas. Minggu ini kita mau bahas tentang dunia. Tahukah adik-adik bahwa dunia yang Tuhan ciptakan ini disayang oleh Tuhan, dan kita dipanggil seperti lilin ini menjadi terang buat dunia. Menjadi terang buat dunia berarti kita mesti tahu apa yang kita akan lakukan buat dunia dan bersama dengan dunia. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 mengajak kita untuk fokus pada sebuah jemaat atau gereja yang disebut dengan jemaat di Smyrna. Karyani nggak akan bacakan semuanya, tapi ada ayat-ayat tertentu yang akan kita baca bersama. Misalnya, mari kita bersama buka Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian yang terakhir. Wahyu 2 ayat 10 ayat 10 kalimat yang terakhir. Demikian. Kita baca bersama ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini jadi ayat hafalan kita juga ya. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah kita setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa sih ceritanya dari jemaat ini? Adik-adik, jemaat atau gereja di Smyrna bukan jemaat biasa. Gereja ini adalah gereja yang miskin katanya. Seperti apa miskin? Miskin adalah jemaat yang tidak punya uang untuk beli minuman sedikit pun. Untuk minum, untuk makan, bahkan untuk beli pakaian dan rumah, mereka nggak punya terlalu banyak uang. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan mereka pun mereka nggak punya. Nah, kepada jemaat seperti ini Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu, aku tahu penderitaanmu. Tapi Tuhan datang memuji jemaat di Smyrna. Tapi jemaat di Smyrna itu jemaat yang dikatakan kaya. Mereka kaya dalam iman. Seperti apa kaya dalam iman? Salah satu orang yang kaya dalam iman adalah orang yang punya keyakinan bahwa Tuhanlah sumber berkat. Dan itu sebabnya aku dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Jemaat yang dipuji oleh Tuhan, yaitu jemaat Smyrna, adalah jemaat yang dipuji karena dia punya kekayaan dalam iman. Seperti apa kaya dalam iman? Kaya dalam iman adalah jemaat yang benar-benar meyakini bahwa Tuhan baik dalam hidupnya dan tahu bahwa kebaikan Tuhan itu untuk dibagikan buat orang lain. Demikian juga dengan jemaat di Smyrna. Mereka susah makan rupanya, susah membeli pakaian, bahkan juga tinggal mereka bersama-sama. Tapi herannya jemaat ini dikenal sebagai jemaat yang kaya. Bukan kaya secara fisik dalam keuangan, tapi secara iman. Nah adik-adik, bisa nggak ya kita jadi jemaat di Smyrna? Seperti jemaat di Smyrna yang menyadari bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan baik pada dunia ini, Tuhan baik dalam hidup kita. Sehingga tugas kita adalah menyalurkan berkat-berkat Tuhan itu. Jadi berapapun yang adik-adik dapatkan dari Tuhan, apapun yang adik-adik terima sebagai kebaikan Tuhan, nikmati itu sambil kita bisa memberikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Contoh, dulu waktu Karyani punya anak masih kecil, anak Karyani kasih tahu, kalau kamu punya satu barang, itu Tuhan berarti beri buat kamu. Tapi kalau kamu dapat dua barang yang sama, itu berarti cara Tuhan untuk kamu memberikannya buat orang lain. Nah, satu kali nih pernah. Jadi anaknya Karyani dikasih sedotan. Sedotannya itu isinya ada rasanya. Ada rasa vanila, ada rasa coklat. Nah,
Waktu itu sedotannya nggak cuma satu yang dikasih, ada kira-kira 3-4 sedotan. Sehingga dia bisa minum berarti kan dari 3-4 gelas ya. Apa yang dilakukan? Tanpa diduga, tuh si adek bilang sama Karyani, "Mami, aku mau kasih satu sedotan ke si Bibi." Kenapa? Buat ponakannya, buat cucunya, supaya dia juga bisa pakai sedotan ini. Nah, itu adik-adik, kita bisa belajar dari seorang anak kecil, bahwa apa yang dia punya, dia langsung pikir berikan pada orang lain. Bisa nggak kita sebagai kakak-kakak yang udah jadi kakak Mateto, kita dapat satu, kita nikmati, kita dapat tambahan lagi, kita berikan buat orang lain. Bahkan ada juga loh yang dapat satu dia bagi dua. Katanya setengah buat saya, setengah buat orang lain. Coba sekarang pikirkan di rumahmu, apa yang kamu bisa bagi dua? Bagi dua dengan ibu, dengan bapak, dengan adik atau dengan kakak, bahkan dengan opa dan oma. Atau dengan orang-orang di sekitar kita yang kita tahu dia lebih perlu dibandingkan kita. Yuk kita cari ya, apa di rumah kita yang bisa kita bagikan pada dunia ini yang kita nggak usah simpen kebanyakan, karena dunia ini membutuhkannya. Tuhan memberkati. Sambil mikir-mikir apa yang kita mau bagi, tolong kirim WhatsApp lewat papa dan mama kepada kakak-kakak di Mateto, apa yang adik-adik akan lakukan dengan cara berbagi setengah dari apa yang adik-adik punya. Selamat berbagi, Tuhan memberkati. Amin.